Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, yang saya hormati Bu Evina Maulida MPD, SPDMB, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar manajemen, dan yang saya hormati juga rekan-rekan semua yang menyaksikan video kami ini. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil dari analisis wawancara suatu perusahaan yang dikaitkan dalam teori dan konsep-konsep manajemen. Adapun perusahaan yang kami wawancari adalah Two Medicine, yang merupakan sebuah kafe dan juga art gallery hingga ke Avenue dengan beberapa cabang yang sudah tersebar ke Indonesia. Bahkan koleksi-koleksi karyanya pernah ditampilkan di New York Avenue, Fashion New. Adapun tujuan dibuatnya video presentasi ini adalah untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah pengantar manajemen ini. Dengan saya, Muhammad Ria Darmawan, dengan NIM 17096240055 sebagai moderator, dan juga rekan-rekan saya. Saya Eka Widianti dengan NIM 17096240414. Lalu saya Aurelia Zafra Kamila dengan NIM 17096240093. Sebelum masuk ke pembahasannya, adapun di sini saya akan menjelaskan profil dari narasumber kami. Narasumber kami itu bernama Ibu Eka dengan jabatan manajer umum dari perusahaan Two Medicine. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja masuk ke pembahasannya. Kepada pemateri pertama, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, di sini kita masuk ke sejarah dan visi misi PT Two Medicine. Nah, Two Medicine ini didirikan pada tahun 2013. Nah, pada awal tahun 2013, Two Medicine ini bergerak awalnya di restoran cafe atau yang biasa disebut dengan Two Medicine Cafe, dan di interior aksesoris kemudian bertambah menjadi ada galeri art atau yang biasa disebut dengan Two Medicine Gallery, serta ada juga fashion, di mana di fashion ini biasanya disebut dengan Two Medicine Avenue di Pondok Indah. Nah, Two Medicine ini visi misinya itu ingin menjadi pelopor bagi para seniman maupun kreator dari seluruh Indonesia untuk berkolaborasi dan bersinergi memperkenalkan karya seni ke khalayak luas. Nah, tidak hanya sampai di situ, Two Medicine ini juga dilengkapi dengan galeri seni dengan kafe yang menyediakan berbagai makanan khas Nusantara. Boleh di next? Nah, di sini dari yang sudah kita wawancarai dengan narasumber, yaitu Bu Eka sebagai manajer umum, ternyata di Two Medicine ini menggunakan konsep teori birokrasi, yang dimana teori birokrasi ini menggunakan aturan dan prosedur standar untuk mengatur organisasi yang dipimpin. Semua aturan yang ada di perusahaan wajib ditaati dan dilaksanakan. Kenapa demikian? Karena menurut Bu Eka sendiri, di Two Medicine ini semua karyawan wajib menaati peraturan yang ada. Nah, di Two Medicine ini juga ketika ingin melaporkan suatu masalah atau kendala, itu harus berstruktur, ada tahapan-tahapannya, tidak langsung ke tingkatan yang paling atas. Nah, selanjutnya, tidak hanya menggunakan teori birokrasi, menurut kita juga menggunakan teori hubungan manusia, yaitu seperti tidak langsung memecat karyawannya yang kelalaian, tetapi Two Medicine ini juga perhatian dengan karyawannya, dengan memberi motivasi kepada karyawannya yang mungkin melakukan kesalahan atau kurangnya kinerja yang bagus gitu. Jadi di Two Medicine ini dia menggunakan penggabungan di mana teori birokrasi dan teori hubungan manusia. Boleh di next? Nah, selanjutnya ke struktur dan pengorganisasian di Two Medicine. Nah, menurut kami, struktur yang digunakan di Two Medicine ini yaitu struktur tim, di mana struktur tim ini memiliki tim horizontal yang dikoordinasikan oleh hanya satu manajer. Jadi, setiap tim itu itu sama atau horizontal. Nah, di struktur ini, yang seperti dijelaskan oleh Bu Eka, strukturnya itu ada yang tingkatan paling paling atas itu ada direktur. Nah, bawahnya manajer, yaitu manajernya cuma Bu Eka sendiri. Nah, bawahnya itu baru divisi atau tim masing-masing. Misalkan ada tim galeri, ada tim kitchen, ada tim operasional. Nah, selanjutnya itu ada juga desentralisasi. Menurut kami, kenapa di Two Mission ini masuk ke desentralisasi? Karena mana semua karyawan, baik yang ada tingkat di bawah maupun yang atas, jadi tingkatan yang bawah ini dapat ikut berpartisipasi dalam memberi pendapat. Nah, maksudnya dari desentralisasi, jadi semua karyawan maupun yang ada di tingkatan bawah itu dapat memberi pendapat untuk pembuatan keputusan. Nah, boleh di next? Baik, untuk yang selanjutnya itu ada lingkungan organisasi yang ada di Two Medicine. Menurut hasil wawancara yang sudah dijelaskan oleh BK dan hasil analis kami, terdapat beberapa tantangan yang ada di Two Medicine ini. Tantangan yang ada lebih kepada sumber daya manusianya yang merupakan tantangan dari lingkungan internal. Di lingkungan internal ini adalah semua faktor yang ada di dalam organisasi dan secara langsung sangat mempengaruhi kinerja dan keberlangsungan organisasi. Dari faktor lingkungan internal ini terdapat beberapa contoh yang dimana tantangan untuk menghadapi beberapa karyawan laki-laki yang dimana lebih sering telat dibandingkan karyawan perempuannya. Karyawan laki-laki ini selalu lebih lambat dan selalu merespon suatu kejadian atau masalah dibandingkan dengan karyawan perempuan itu. Selain itu juga terdapat beberapa tantangan di bagian kitchen yang dimana para chef pasti membuat makanan dengan cara yang berbeda-beda. Dan terkadang apa yang dibuat oleh chef itu berbeda berbeda dengan rasa chef yang berbeda masakannya dengan rasa dari chef lainnya. Dalam hal ini, perusahaan menekankan agar semua makanan harus proporsional dan sesuai apa yang dihidangkan. Untuk selanjutnya itu ada model kepemimpinan dan motivasi dari PT Two Medicine ini. Menurut hasil analisis kami, model kepemimpinan yang diterapkan oleh PT Two Medicine ini adalah demokrasi style, yang dimana Two Medicine ini menggunakan model kepemimpinan ini yang menggambarkan seorang pemimpin yang melibatkan karyawan dalam proses pengambilan keputusan.
dan mendelegasikan wewenang dan menggunakan umpan balik sebagai kesepakatan untuk membimbing karyawan. Seperti yang sudah kami dapatkan dari narasumber, bahwa di Two Medicine ini semua karyawan yang ada di sana, baik tingkatan paling atas maupun karyawan di tingkatan paling bawah, mereka semua dapat ikut memberi usulan dalam proses pengambilan keputusan. Lalu yang kedua itu ada motivasi. Cara manajer Two Medicine ini memotivasi karyawannya, yaitu dengan memberi pendekatan, memberi pujian akan hasil kerja yang sudah dilakukan, namun manajer memberi saran yang akan lebih baiknya jika hasilnya seperti ini. Menurut kami, motivasi yang digunakan oleh Two Medicine ini yaitu teori hierarki kebutuhan bagian kebutuhan sosial, di mana kebutuhan sosial seseorang akan kasih sayang, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan. Yang selanjutnya itu ada di bagian perencanaan dan pengambilan keputusan di Two Medicine. Dalam proses perencanaan di PT Two Medicine ini, satu sama lain atau antar pihak lainnya berkesinambungan dan bekerja sama. Di PT Two Medicine ini juga semua karyawan ikut terlibat dalam proses perencanaan. Dalam proses perencanaan, Two Medicine ini juga pernah membuat perencanaan jangka pendek, yang dimana perencanaan ini hanya digunakan dalam waktu 1 bulan atau kurang dari 1 tahun, seperti perencanaan pada bidang art gallery. Lalu dalam pengambilan keputusannya, dalam suatu perusahaan dan kerja dalam tim, setiap orang pasti memiliki egonya masing-masing, yang dimana mereka itu pasti terdapat kesulitan dalam pengambilan keputusan. Cara Two Medicine dalam mengatasi kendala tersebut dengan melakukan negosiasi dengan para karyawan dan mencari titik tengah dari hasil keputusan yang dimana tidak memberatkan atau merugikan pihak manapun. Lalu yang selanjutnya ada komunikasi dan kerjasama tim pada Two Medicine. Kerjasama tim pada Two Medicine sudah cukup efektif. Karyawan akan hanya mengerjakan pekerjaan pada sesuai dengan divisinya masing-masing. Lalu karyawan junior dan senior tetap saling membantu, akan tetapi hanya pada divisinya saja. Misalnya seperti di bagian kitchen junior yang mengalami kendala, maka senior bagian kitchen pula yang akan membantunya. Pengelolaan tim yang mengutamakan kolaborasi ini serta komunikasi yang sangat efektif dalam PT Two Medicine mencerminkan bahwa PT Two Medicine menggunakan prinsip desentralisasi yang tadi sudah dibahas dalam organisasi, yang dimana itu tidak ada suatu otoritas yang terlalu dominan. Jadi pada PT Two Medicine tidak ada senioritas, akan tetapi senior akan selalu dianjurkan untuk mengajari karyawan junior. Lalu yang selanjutnya ada Lalu yang selanjutnya ada perubahan yang pernah terjadi di Two Medicine. Perubahan organisasi merupakan adaptasi dari ide atau perilaku baru oleh suatu organisasi. Perubahan yang pernah terjadi di Two Medicine yaitu pada bidang penjualan. Mana pada menu di bidang kafe, menu dipantau dan ditinjau mana yang penjualannya rendah, dan ketika menu tersebut penjualannya rendah maka akan ditarik dan diubah ke menu yang baru. Contohnya itu pernah ada perubahan pada menu taco yang mungkin awalnya untuk porsi makan sendiri, tetapi dengan harga yang mungkin cukup mahal, membuat pelanggan tidak begitu tertarik, sehingga PT Two Medicine harus membuat taco dengan porsi yang sharing, dengan harga yang mungkin bisa dibilang menjadi lebih murah dibandingkan dengan taco yang porsi sendiri sebelumnya. Lalu perubahan yang kedua terjadi pada bagian art gallery. Jadi ketika terdapat karya nih yang kurang peminatnya, maka PT Two Medicine akan menariknya dan menampilkan dengan art atau karya yang terbaru. Karena ketika customer mulai suka dengan produk kita, pasti customer akan datang kembali. Baik, untuk saat itu ada jadi kesimpulan dari hasil analisis kami itu, PT Two Medicine juga menggabungkan teori birokrasi dan teori hubungan manusia. Struktur organisasinya berbentuk tim dengan manajemen umum di bawah direktur dan kepala divisi. Perusahaan juga menerapkan desentralisasi yang memungkinkan karyawan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. PT Two Medicine menghadapi tantangan internal seperti masalah ketepatan waktu dan konsistensi kualitas di dapur. Kepemimpinan demokratis diterapkan dengan melibatkan karyawan dalam keputusan dan memberikan pujian serta saran. Perencanaan dan pengambilan keputusan melibatkan kerjasama tim lintas divisi. Meski perbedaan ego dan standar dapat menjadi kendala, perusahaan beradaptasi dengan mengubah menu dan karya seni sesuai respon pasar. Komunikasi dan kerjasama tim efektif dengan karyawan bekerja sesuai divisi tanpa senioritas berlebihan. PT Two Medicine ini mampu berinovasi dan beradaptasi untuk mencapai tujuannya. Selanjutnya di sini ada rekomendasi dari kami untuk Two Medicine, yaitu saran dari kami untuk Two Medicine mungkin peningkatan konsistensi operasional seperti menerapkan latihan rutin untuk chef agar kualitas dan rasa makanan yang diolah tetap konsisten. Nah, tadi kan ada kendala tuh ketika chef satu dengan chef lainnya rasanya berbeda. Nah, selanjutnya itu juga untuk memanajemen sumber daya manusia yang ada seperti keluhan yang sudah disampaikan narasumber di mana karyawan laki-laki yang selalu telat dibandingkan karyawan perempuannya. Dengan cara membuat disiplin karyawan khususnya dalam kedisiplinan waktu dengan insentif untuk karyawan yang menunjukkan performa terbaik, lakukan sesi evaluasi dan motivasi secara berkala untuk memastikan karyawan tetap termotivasi. Kami juga memiliki saran untuk dalam produk dan layanan. Dengan meningkatkan menu kafe untuk menarik pelanggan baru seperti menambah menu berbasis tren kuliner yang terkini, serta dalam komunikasi mungkin bisa implementasikan platform digital untuk komunikasi antar divisi agar proses penyelesaian masalah lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Nah, terakhir juga sangat diperlukan adanya evaluasi rutin dengan adanya pertemuan bulanan untuk mengevaluasi efektivitas strategi yang telah ditetapkan baik di bidang kafe maupun galeri seni. Baik, sekian dari pemaparan hasil analisis kami.
Apabila terdapat kekurangan baik dalam penyampaian ataupun isi, mohon dibuka pintu maaf sebesar-besarnya. This presentation is proof that we are constantly learning and evolving. Dari yang awalnya kita tidak tahu apa-apa menjadi tahu, dan dari yang awalnya kita tidak bisa apa-apa menjadi bisa. Thank you for your enthusiasm and spirit. Let's achieve success together. See you, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.